bersyukur karena hari ini penuh sukacita, kembali kita boleh memuliakan Tuhan, kembali kita boleh mengagungkan Tuhan bersama-sama dalam satu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Pada minggu yang lalu atau hari Minggu yang lalu, saya sudah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus senantiasa hidup di dalam komitmen kesetiaan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, salah satunya kita sudah belajar dari tokoh yang bernama Ayub. Nah, pada saat ini kita pun mau lihat kembali tentang tokoh ini, tokoh Ayub ini, saudara. Karena memang saya sudah sampaikan waktu hari Minggu yang lalu bahwa Ayub selalu diidentikan dengan ketika mau berbicara tentang penderitaan, mau bicara tentang ujian, mau berbicara tentang bagaimana seorang yang boleh dia berhasil atau boleh lulus dalam ujian imannya, dan bagaimana penderitaan-penderitaan yang diperhadapkan kepada seorang Ayub itu datang secara bertubi-tubi. Nah, diperhadapkan di dalam kehidupan seorang Ayub ini. Nah, karena itu saya mau berangkat dari kisah Ayub ini. Kita mau belajar, kita mau merenungkan dengan satu judul perenungan, yaitu Mengapa Aku? Ya, saudara, mungkin dalam pertanyaan, mengapa saya? Ya, mengapa saya yang harus mengalami ini? Mengapa kita yang harus mengalami ini? Nah, saudara, memang saat-saat yang sulit adalah saat dimana kita merasa ya mungkin diliputi dengan berbagai macam hal yang membuat pikiran kita, perasaan kita, hati kita semua merasa cemas, khawatir, takut, dan banyak hal yang berkecamuk dalam pemikiran kita. Ya, saat yang sangat sulit ketika mungkin kita dilanda dengan penyakit yang serius, ya, bukan hanya penyakit yang sedang terjadi ini, tetapi mungkin kita didiagnosa atau divonis oleh dokter menderita sakit penyakit yang kronis, ya. Itu merupakan saat-saat yang sulit, ataupun ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan atau satu pernyataan dari dokter bahwa kita harus mengalami operasi yang besar. Nah, ini merupakan saat-saat yang sulit, dimana mungkin seolah-olah kita merasa bahwa dunia ini akan berhenti berputar ketika kita diperhadapkan dengan saat-saat yang sulit. Apalagi ketika diperhadapkan dengan tadi pernyataan-pernyataan atau vonis yang disampaikan oleh dokter terhadap kita ketika kita mengalami sakit yang sangat parah, dan rasanya segala sesuatu yang kita hadapi tidak akan pernah sama lagi, karena kita merasa bahwa diri kita, aduh, mengapa kita? Mengapa saya? Mengapa hal ini menimpa saya? Ya, saudara. Nah, hal ini sebenarnya bukan hanya sulit bagi kita sendiri, tetapi bagaimana kita secara pribadi juga memikirkan bagaimana orang lain yang ada di sekeliling kita, ya. Tentunya, kalau seandainya kita didiagnosa dengan sebuah sakit yang parah, tentunya itu bukan menjadi satu penderitaan bagi kita sendiri, tapi kita juga berpikir, bagaimana seandainya misalnya saya sebagai seorang suami yang mengalami itu, tentunya saya akan berpikir bagaimana istri saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga saya ketika menghadapi sakit, penderitaan yang saya alami. Nah, jadi ini merupakan rasa cemas yang dialami di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami situasi yang sulit seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, bagaimana mereka mampu menghadapi bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bahkan mungkin akan ada pertanyaan, apakah masih ada pengharapan yang tersisa dalam kehidupan kita. Sementara situasi memang terasa sulit, ya, dalam keadaan seperti ini, sulit diterima. Kita percaya bahwa kita ketahui bersama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti dengan segala perasaan
hati yang kita alami, dengan segala sesuatu situasi yang kita hadapi. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang menjadi kegelisahan dalam diri kita. Dan dia tahu pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan dalam diri kita. Dan dia pun tahu jawaban-jawaban apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengalami situasi yang sulit. Saudara, dalam kehidupan kita tidak bisa membohongi diri kita. Kita tidak bisa membohongi perasaan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ada ungkapan-ungkapan hati yang jujur, di mana kita merasakan suatu kesulitan, kita mungkin mengerang dalam saat-saat yang kita hadapi. Saudara, itu adalah suatu ungkapan hati yang jujur, dan itu sangat wajar, saudara. Seperti dalam kisah Ayub. Saudara, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ayub pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, perhatikan dalam ujian yang diperhadapkan kepada Ayub, saudara, Ayub berkata kepada Tuhan secara jujur, saudara. Dia katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, ini seolah-olah tidak ada pengharapan. Namun ini adalah ungkapan yang wajar yang dinyatakan oleh seorang Ayub kepada Tuhan, di mana hal-hal yang ditakutkan oleh Ayub itulah yang menimpanya. Kemudian hal-hal yang dicemaskan oleh Ayub itulah yang mendatanginya. Bahkan dikatakan dia tidak memiliki ketenangan, bahkan ketentraman, bahkan tidak bisa tidur, saudara. Ada kegelisahan dalam hidupnya, saudara. Mungkin itu pun dialami oleh kita sebagai orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini, saudara. Ada kegelisahan, ada ketakutan, tidak bisa tenang, saudara. Bahkan mungkin saat kita mau tidur pun ada kecemasan, ya, seolah-olah tidak ada pengharapan. Ini adalah ungkapan-ungkapan hati dari manusia, ungkapan-ungkapan yang wajar sebagai seorang manusia yang menghadapi penderitaan, saudara. Kemudian juga di dalam Ayub 7 ayat 11, Ayub 7 ayatnya yang ke-11, Ayub pun mengungkapkan secara jujur isi hatinya kepada Allah sebagai orang yang mengalami atau berada dalam situasi yang sulit pada waktu itu. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara, perhatikan bahwa Ayub berkata bahwa oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara, ini yang diungkapkan oleh seorang Ayub, bahwa di dalam kesesakan jiwanya, di dalam kepedihan hatinya, dia tidak bisa lagi menahan mulutnya. Dia harus ada di dalam keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Tuhan, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Kemudian masih dalam Ayub 7 ayatnya yang ketiga dan 4. Ayub pasal 7 ayatnya yang ketiga dan 4, di sana dikatakan, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Jadi seperti ada situasi yang disisihkan, saudara. Dikatakan di dalam ayat 3 di sana, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Kemudian ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah
sampai dini hari. Saudara perhatikan, mungkin ini juga yang kita rasakan. Mungkin kita berkata, Tuhan, bulan-bulan ini sudah bulan yang baru, namun situasi juga masih kita gumuli bersama-sama. Saudara, mungkin kita berkata ini bulan-bulan ya masih seperti ini. Nah, kemudian sama seperti juga ungkapan daripada Ayub, di mana dia berkata, bulan-bulan yang sia-sia dibagikan kepadaku, kemudian malam-malam penuh kesusahan. Bahkan bila mau pergi tidur, mungkin dia berkata, ada perasaan, apakah aku akan bisa bangun lagi besok? Ya, ini adalah satu perasaan kecemasan yang dialami oleh seorang Ayub ketika dia menghadapi situasi atau penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidupnya untuk menguji imannya. Kemudian kita tahu bersama bahwa kita pun hari-hari ini mengalami hal-hal yang mungkin kita rasakan sulit hari-hari ini. Dan seolah-olah pun sama seperti apa yang dialami oleh Ayub. Kita mungkin berkata, ada bulan-bulan yang sia-sia, ada malam-malam yang penuh dengan kesusahan yang kita alami hari-hari ini. Dan itu kita nyatakan, itu kita ungkapkan sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, secara jujur, secara wajar di hadapan Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, saudara. Namun saudara, Alkitab, firman Tuhan tidak pernah menyembunyikan tentang masalah penderitaan, ya. Sebaliknya Alkitab bercerita mengenai mereka yang benar-benar menderita, ya. Saudara, Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang diizinkan menderita. Hal itu mengungkapkan pribadi Allah yang maha tahu, pribadi Allah yang mengerti, pribadi Allah yang peduli, pribadi Allah yang mengampuni. Berita kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita adalah berita kasih, berita pengharapan, dan berita kehidupan. Saudara, tidak dikatakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, maka semua masalah ya tidak akan menimpa kita, ya. Tidak dikatakan bahwa ketika kita ikut Tuhan bahwa kita tidak akan mengalami persoalan, kita tidak akan mengalami tantangan. Namun Alkitab berkata bahwa kita akan mengalami mungkin pencobaan-pencobaan, kita akan mengalami ujian-ujian, kita akan mengalami bahkan penderitaan-penderitaan karena iman. Namun Tuhan bersama-sama dengan kita. Kemudian kita mau melihat saudara, jadi dari tadi kita lihat tentang Ayub, mungkin sama seperti kita berkata, mengapa situasi ini terjadi, saudara? Diizinkan Tuhan, bahkan sudah berganti bulan, namun situasinya masih dalam pergumulan. Bagaimana? Sampai kapan? Ya saudara, kita tahu bersama Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu. Amin. Adalah Allah yang maha tahu. Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-2. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-2 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin. Saudara, Allah kita Allah yang maha tahu. Beban persoalan pergumulan yang kita hadapi, pikiran-pikiran yang berkecamuk hari-hari ini dalam hidup kita, itu Dia tahu. Seperti ungkapan pemazmur, dia katakan bahwa Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengetahui kalau kita duduk, kalau kita berdiri, dan Tuhan mengerti segala pikiran kita dari jauh. Tuhan mengerti. Amin. Jadi Allah mengetahui segala situasi ini. Allah maha tahu, saudara. Dalam ayatnya yang ketiga dalam Mazmur 139 dikatakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Amin. Jadi saudara, waktu kita pun tidur, Tuhan tahu.
Tuhan tahu segala kegelisahan-kegelisahan yang datang dalam hidup kita. Jadi ingatlah bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami, Tuhan mengetahui. Amin. Allah kita Allah yang maha tahu. Dan kemudian kita mau melihat, saudara, apakah Allah hanya sekedar Allah yang maha tahu? Oh, dia tahu. Iya, dia tahu. Apakah hanya seperti orang-orang lain atau manusia lainnya, bahwa ketika ada orang mengalami persoalan, ya kita tahu dia mengalami persoalan, kita tahu dia susah. Selanjutnya, apakah Allah cuma berhenti sebagai Allah yang maha tahu? Tidak, saudara. Allah kita adalah Allah yang maha tahu, dan Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Amin. Allah yang mengerti. Dia bukan sekedar cuma tahu, tapi dia mengerti, saudara, ke segala kesusahan, segala kegelisahan, segala penderitaan yang kita alami. Saudara, Mazmur 116 ayat 1. Mazmur 116 ayat yang ke-1. Dalam Mazmur 116 ayatnya yang pertama, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. saudara perhatikan di sini dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayatnya yang ketiga dan 5. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Saudara perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca di sini. Di dalam Mazmur 116 ini dikatakan, ini berbicara tentang terluput dari belenggu maut. Saudara, semua orang kita berada di rumah, diam di rumah, mengikuti segala aturan protokol kesehatan. Saudara, untuk apa? Supaya kita terluput dari sakit penyakit ini, terluput dari maut, saudara. Nah, Allah kita bukan Allah yang maha tahu saja, tetapi Allah kita adalah Allah yang mengerti, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, dikatakan di sana. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Allah tahu ketika kita mengeluh kepadanya, ketika kita mencurahkan apa yang kita rasakan di hadapannya, dikatakan Dia mendengar suara kita, Dia mengerti permohonan kita. Kemudian di dalam ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Saudara perhatikan, hari-hari ini pun sama, saudara. Kita mengalami kegentaran, ya. Kita mengalami kesesakan, saudara. Kita mungkin ada dalam ketakutan tentang seperti yang digambarkan dalam ayat 3 tadi, yaitu dunia orang mati, ya saudara. Ya, saya sudah katakan bahwa hanya satu sebenarnya ketakutan umum manusia, yaitu dengan penyakit, dengan apa, yaitu takut pada kematian, saudara, ya. Sama seperti ini, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Namun pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mengetahui apa yang kita rasakan hari-hari ini. Amin. Kemudian saudara, ya, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang maha tahu akan segala persoalan kita, penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita hadapi. Dan Dia adalah Allah yang sangat-sangat peduli dengan kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya saudara, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu, saudara. Dalam terjemahan yang lain, saudara, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Amin.
Ia memeliharamu, Ia mempedulikanmu. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini, mari kita datang dan serahkan kepada Tuhan, saudara. Ini sudah bulan yang baru. Namun mungkin kita bertanya-tanya, sudah bulan yang baru, ini sudah bulan Mei, tapi kita masih ada dalam pergumulan. Kekhawatiran kita datang lagi, saudara. Kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mempedulikan kita. Amin. Dia Allah yang peduli dengan keberadaan kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, dalam keberadaan kehidupan kita, selain Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah juga yang tahu masalah terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Masalah terbesar dalam kehidupan kita, saudara, bukanlah kelaparan. Masalah terbesar dalam kehidupan umat manusia adalah masalah dosa. Karena itu Allah kita bukan hanya Allah yang maha tahu, bukan hanya Allah yang mengerti, bukan hanya Allah yang peduli, tapi Dia juga Allah yang mengampuni. Amin. Dia Allah yang mengampuni. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. ya, jadi Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil. Kalau kita datang kepadanya, mengaku segala dosa-dosa kita, mengaku segala pelanggaran-pelanggaran kita, maka Dia adalah Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi ini masalah, semua masalah yang kita hadapi, saudara, diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita. Amin. Bahkan mungkin kita memikirkan mungkin masalah kita terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita. Kita selalu percaya, kita selalu berpengharapan, kita selalu meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mampu untuk menyelesaikan segalanya, saudara. Jadi Yesus mampu untuk mengubah segala ketakutan kita akan kematian, ya saudara. Karena ini memang berbicara tentang ketakutan terhadap kematian, saudara. Ya, Yesus mampu mengubah ketakutan kita akan kematian. Ya, jadi saudara, kita dapat mengasihi Tuhan yang melihat, yang mengerti, yang peduli, yang mengampuni, karena kita sungguh-sungguh berarti di hadapannya. Amin. Kita sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-23, saudara. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini satu pengharapan, saudara. Yesus mampu mengubah ketakutan kita akan kematian. Saudara perhatikan bahwa ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, yang harus kita lakukan walaupun dalam situasi-situasi yang sulit, saudara, kita harus senantiasa tetap mengasihi Tuhan, menuruti firman-Nya. Amin. Sehingga apa? Sehingga Tuhan akan datang bersama-sama, tinggal, diam dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara. Jadi saat kita mengasihi Tuhan, saat kita benar-benar hidup menuruti firman Tuhan, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin. Kematian bukanlah akhir dari hidup ini. Ini kepercayaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kematian, ingat sekali lagi, kematian bukanlah akhir dari hidup ini, saudara. Jadi ketika saudara mati, bukan berarti habis perkara, saudara. Ya, bukan berarti berakhir segala-galanya, saudara. Kematian bukanlah akhir. Karena saudara, dalam Ibrani pasal 2 juga kita melihat,
Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan 15 di sana dikatakan, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, oleh kematian Kristus, saudara, ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, saudara, perhatikan. Dulu kita diperhamba dengan rasa takut terhadap kematian. Ini orang-orang yang berada di dalam penghukuman, berada dalam perhambaan dosa, saudara. Ada ketakutan-ketakutan terhadap kematian. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, saudara, kita mengatakan, kita yakini bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Kematian bukan akhir dari segalanya. Dan Kristus sudah mati memusnahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Dan Kristus yang sudah mati itu, bahkan sudah bangkit itu, dia membebaskan kita dari perhambaan dan karena ketakutan terhadap maut. Amin. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit, maka kita mempercayai bahwa kematian bukan akhir segalanya. Ada kehidupan sesudah kematian dan jaminan kepastian keselamatan bagi kita yang mati di dalam Tuhan. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Ini satu jaminan, saudara, bahwa Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati, ini memberikan kita satu pengharapan di dalam satu hidup yang penuh pengharapan, di mana kita akan menerima satu bagian yang tidak akan dapat binasa. Haleluya, saudara. Satu hal yang luar biasa ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara. Saya sudah selalu tekankan bahwa sebagai orang percaya kita tidak perlu takut terhadap kematian, karena kita memiliki pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada kehidupan sesudah kematian, kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Namun tetap, saudara, selalu menjadi awasan bahwa walaupun kita sebagai orang percaya tidak takut terhadap kematian, itu bukan berarti kita cari-cari kematian, ya, atau kita yang membawa diri kita dalam pencobaan, ya, saudara. Karena kita tahu bahwa sesudah tubuh kita yang lama ini, yang fana ini binasa, maka kita akan diberikan tubuh yang baru oleh Tuhan. Amin. Kita akan dikenakan tubuh yang baru. Jadi Allah senantiasa akan memberi setiap orang yang mengasihi Dia, setelah melewati satu proses kematian, ada satu tubuh yang baru, ya. Tubuh yang tidak dapat binasa, yang akan berada dalam surga. Tubuh yang bebas dari segala macam penyakit, ya. Tubuh yang bebas dari segala macam penderitaan. Tubuh yang tidak terikat lagi oleh kematian. Ya, saudara. Jadi kalau kita masih ada dalam dunia ini, sama-sama kita segala makhluk, sama-sama mengeluh, sama-sama mengalami penderitaan, saudara. Ya, tapi satu kali kelak kita akan diberikan tubuh yang baru oleh Tuhan. Saudara, 1 Korintus 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-42 dan 43. Dikatakan di sana, saudara,
Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi saudara perhatikan di sini dinyatakan demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saudara, jadi tubuh fana kita ini yang akan binasa oleh kematian. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang tidak dapat binasa, ya, yaitu tubuh yang abadi, tubuh yang kekal, yang bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat dan 5, ya saudara, dikatakan di sana, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Saudara, Allah mampu memberikan kita tubuh yang baru dalam kerajaan surga yang tinggal kekal. Karena itu inilah merupakan pengharapan bagi kita. Jadi kita sebagai orang percaya yang dulu diperhamba dengan ketakutan terhadap maut, setelah kematian dan kebangkitan Kristus, saudara, kita dimerdekakan oleh perhambaan dosa, oleh ketakutan-ketakutan terhadap kuasa maut. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, saudara, kita diberi pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada kehidupan sesudah kematian, dan Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang tidak dapat binasa, saudara. Dan segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, penderitaan, sakit, penyakit, dan segala masalah-masalah persoalan itu tidak akan ada lagi. Amin, saudara. Dikatakan bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, saudara. Kalau di dunia ini kita masih berada di dalam, ya, keluhan-keluhan, bahkan ratap tangis terhadap masalah penderitaan, saudara, dikatakan bahwa Tuhan nantinya akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, saudara, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan saudara, satu pengharapan kita, satu keyakinan kita bahwa Allah akan menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Allah akan menjadikan segala sesuatu baru, termasuk ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, saudara, situasi-situasi yang membuat hati kita gelisah, saudara. Kita percaya ketika kita beriman, kita berpengharapan kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mengampuni, maka kita percaya bahwa akan ada waktu di mana Tuhan memulihkan segalanya. Amin. Saudara, jadi saat ini, saudara, memang waktu kita masih berada dalam dunia ini, hidup yang sekarang ini, memang tidak mudah, saudara, untuk menjalani. Tidak mudah untuk kita berada di dalam proses perjalanan kehidupan yang melibatkan proses iman kita, saudara. Tidak mudah untuk menerima atau untuk mencari memang jawaban terhadap masalah-masalah penderitaan di dunia ini. Namun, saudara, ketika kita berada dalam persoalan hidup sekarang ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan pengampunan Tuhan. Amin. Karena dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 di sana Tuhan berjanji apa, saudara? Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5 dikatakan di sana,
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, perhatikan di sini bahwa Allah yang berjanji di tengah-tengah kita menjalani hidup yang sekarang ini, di tengah-tengah kita menjalani pergumulan kita yang sekarang ini, saudara, Allah berjanji. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima di sana dikatakan, aku adalah Tuhan ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang kebenaran firman Tuhan ini, pegang janji firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Ini keyakinan iman kita. Sekalipun sulit rasanya, sekalipun kita memang menghadapi berbagai macam situasi yang membuat kita takut, khawatir, cemas, namun kita harus selalu tetap berpegang pada keyakinan kebenaran firman Tuhan, terhadap janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita yang kadangkala meninggalkan Tuhan, kita yang kadangkala melupakan Tuhan, saudara. Kita yang kadangkala membiarkan Tuhan menunggu seperti seorang bapak yang menanti anaknya pulang, saudara ya. Kalau Tuhan, Alkitab sudah berfirman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan dan membiarkan kita, saudara. Namun kadangkala kita yang meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, saudara, mari kita tetap datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 4, saudara, ada janji Tuhan juga untuk kita yang hidup di masa sekarang ini. Mazmur 23 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, perhatikan, ini satu ungkapan yang luar biasa dari seorang pemazmur, menggambarkan tentang seorang gembala yang baik. Saudara, ini domba. Jadi ungkapan dari seperti seorang domba berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, perhatikan baik bahwa berada dalam lembah kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut. Karena kita percaya ada gembala yang baik, ada Tuhan yang tadi yang berjanji, yang tidak akan membiarkan, yang tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah penghiburan kita di masa-masa ini. Amin. Jadi lembah kekelaman itu akan ada, saudara ya. Karena dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti lembah kekelaman itu akan ada, saudara. Ada lembah-lembah kekelaman dalam hidup kita. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara. Namun percayalah, seperti Tuhan sudah berfirman bahwa Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Jadi ketika pun kita berada dalam lembah kekelaman, berjalan melewati lembah kekelaman, tidak akan merasa takut. Karena ada apa? Ada Tuhan sebagai gembala yang baik. Itulah penghiburan kita. Amin. Jadi saudara, saat-saat ini pun saudara, kita sedang berada dalam satu masa di mana kita mungkin merasakan kekhawatiran, kecemasan. Ya, bisa saya katakan ini lembah kekelaman bagi kita. Namun percayalah, ada Tuhan gembala yang baik yang menjadi penghiburan bagi kita. Amin. Kita tidak berjalan sendiri, saudara. Ya, ada Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita. Roma 15 ayat 13. Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Dunia kita yang tidak ada pengharapan, di luar Tuhan tidak ada pengharapan, saudara.
Namun ketika kita ada di dalam Kristus, kita percayakan kematian, kebangkitan Kristus, dan kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Saudara, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh sukacita. Amin. Di dalam Kristus Yesus kita memperoleh damai sejahtera. Di situasi kita berada dalam ketakutan, kita berada dalam lembah kekelaman, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Di dalam kepercayaan iman kita kepada Allah, dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, kita selalu diberikan pengharapan. Amin. Tidak akan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan kepada Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jangan berharap dan mengandalkan manusia, saudara, karena kita pasti kecewa, kata firman Tuhan. Jangan kita berharap dan mengandalkan manusia, karena firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan kita berharap mengandalkan kekuatan pun kita sendiri, karena terkutuk juga ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, maka kita diberkati. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah lembah kekelaman. Amin. Kita tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Luar biasa jaminan Tuhan, ya saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini mungkin berkata, saudara ada dalam kesusahan, mungkin saudara melihat orang-orang mengalami, mungkin orang-orang ditolong, orang-orang dibantu. Saya kok tidak dibantu? Ya, mungkin saudara berkata, kenapa saya tidak dibantu? Aduh, mereka kok tidak peduli sama saya. Ingat, Tuhan peduli sama engkau. Amin. Tuhan peduli sama engkau. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, sekalipun orang lain tidak tahu apa yang kau butuhkan. Orang lain tidak mengerti apa kesusahanmu hari-hari ini. Orang lain mungkin hanya melihat sepintas, namun tidak mengerti sampai kedalaman kehidupan keluargamu. Sehingga pada waktu orang berkata, ih, ngana, atau engkau ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, mungkin kita akan berkata, aduh, tapi kamu udah mengerti sampai kedalaman, kita orang sampai kesusahan begini ya. Manusia melihat hanya sebatas apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan mengerti sampai kedalaman. Karena itu akan ada kekecewaan ketika kita hanya melandaskan pengharapan kita kepada manusia. Karena itu mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya saudara, Dia Allah yang mengerti, Dia Tuhan Gembala kita yang baik. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, menuntun kita melewati lembah kekelaman. Kita tidak perlu takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi saudara tidak perlu bertanya, mengapa saya? Ya, seperti yang dalam perenungan ini, ya, mengapa saya, saudara? Mengapa kita? Mengapa bangsaku? Ya, mengapa keluargaku yang harus menghadapi semuanya? Ya, tetapi berpengharapanlah di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Jadi saudara, bulan yang baru ini kita hadapi bersama-sama dalam pengharapan. Amin. Dalam pengharapan kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memulihkan segalanya. Dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita. Saudara yang ada di rumah juga, dimanapun berada, jemaat Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita di bulan